Lanjutin aja Bapak Ibu, nanti kawannya biar nyusul di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tatap maya di jimit kita dalam membahas aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada pembelajaran hari ini mengenai program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam mengajar mata pelajaran PJOK. Program ini membantu guru memahami metode pembelajaran, teknik pengajaran, serta pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan materi PJOK. Berikut adalah komponen penting dalam program pengembangan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, penguatan kompetensi pedagogik. Memberikan pemahaman mendalam tentang pendekatan pembelajaran aktif dan berbasis partisipasi. Yang kedua, mengajarkan cara merancang rancangan pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan perkembangan anak. Selamat datang Pak Yus Sulaiman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutin aja Bapak Ibu ya. Dua, Pak Ketua tolong dikondisikan temannya Bapak, minta tolong untuk teman-temannya yang tidak hadir, terutama mereka lupa. Yang kedua, ada praktik, Pak. Aksi nyata ini kompetensi profesional, meningkatkan pemahaman guru dalam bidang olahraga dan kesehatan. Yang kedua, memperbarui pengetahuan guru tentang standar kurikulum PJOK yang terkini. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan teknik dan strategi pengajaran yang spesifik untuk olahraga, kesehatan, dan peraturan permainan. Teknik dasar olahraga serta prinsip kesehatan dan keselamatan. Kompetensi sosial. Jadi dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, di dalamnya juga ada kompetensi sosial, yang mana menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan komunitas sekolah. Selanjutnya, melatih guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Selanjutnya, program pengembangan kompetensi guru PJOK, antara lain yang nomor selanjutnya, yakni kompetensi kepribadian. Meningkatkan kesadaran akan peran guru sebagai panutan bagi siswa dalam gaya hidup sehat dan aktif. Melatih guru dalam manajemen emosi dan keterampilan untuk menjadi contoh yang baik di dalam dan di luar kelas. Jadi kita dalam kompetensi kepribadian itu jadi suri tauladan bagi peserta didik kita. Yang kelima, yakni mengembangkan fasilitas dan teknologi pembelajaran, yang mana memberikan pelatihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran PJOK seperti video tutorial, aplikasi kebugaran, dan perangkat evaluasi digital. Menggunakan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh jika diperlukan. Jadi, dari aksi nyata untuk praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik, yang mana program pengembangan kompetensi guru ini diharapkan Bapak Ibu dapat menggunakan atau memanfaatkan fasilitas atau teknologi pembelajaran yang terkini ataupun update. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa menggunakan alat-alat teknologi ataupun dalam pembelajarannya menggunakan teknologi seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui, seperti bisa smartphone atau infocus atau video pembelajaran yang bervariasi. Tidak hanya
monoton, tapi bervariasi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, salam dan bahagia nih tadi kita ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya jelaskan, penggambarkan mengenai sedikit dari program PJOK yang kita adakan ini atau yang kita lakukan ini. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Pak Yus, minta doanya dulu sebentar, Pak Yus. Baiklah, teman-teman sekalian, eh, marilah kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Yus atas doa-doanya, pimpin doanya. Semoga dengan diawali dengan doa, pembelajaran kita lancar sampai akhir pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ini tahap refleksi pikiran, hati, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Tunggu Bapak Ibu, saya putarkan videonya.
Baik Bapak Ibu, kita tadi telah menenangkan pikiran, hati, jiwa kita. Dan kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Mungkin di diri Bapak Ibu yang tadinya di sekolah mungkin lagi ada masalah atau apa, semoga dengan merilekskan diri tadi, mindfulness tadi, hadir penuh, menghadirkan jiwa raga yang rileks, semoga menjadi lebih tenang, lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi. Sebelumnya saya tanyakan dulu sama Pak Yus, gimana perasaannya Pak Yus setelah merilekskan diri tadi? Sudah agak rileks, sudah ada sedikit apalah istilahnya pendinginan lah akan otak-otaknya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yus atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kita kali ini kesepakatan bersama yakni menyalakan kamera jika tidak ada hal yang mengganggu, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, terus menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin ditanyakan, jika ada gangguan teknis dapat menyampaikan oleh ketua ataupun WA group. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antara materi. Yang pertama, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Agenda hari ini yakni refleksi koneksi antar materi itu 30 menit. Penjelasan tugas aksi nyata atau pengantar tugas. Penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang masuk pada usaha didik, penilaian dan lini masa itu 20 menit, dialog atau diskusi dan tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Refleksi koneksi antar materi Bapak Ibu ini berarti berhubungan dengan pembelajaran kita yang sudah berlalu. Apa hubungannya antara koneksi dari modul 1, modul 2 ke modul 2. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan dulu koneksi antar materi, baik itu modul 1 ataupun modul 2 itu seperti apa, biar Bapak Ibu tidak bingung mengenai koneksi itu seperti apa. Jadi koneksi itu berarti Bapak Ibu merefleksikan antar materi, proses memahami bagaimana sebagai berbagai topik dan konsep dalam kurikulum saling keterkaitan, membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif bagi pembelajaran kita. Dalam konteks pembelajaran ini, refleksi terhadap hubungan antar materi membantu kita dalam pembelajaran melihat keterkaitan antara konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan di dunia nyata. Berikut adalah mengenai konsep yang bisa kita pahami Bapak Ibu ataupun refleksi koneksi antar materi. Yang pertama itu yakni identifikasi hubungan konseptual atau antara konsep. Kenali dulu konsep utama dalam setiap materi, lalu refleksikan bagaimana konsep tersebut berhubungan dengan materi lain. Contohnya dalam mata pelajaran PJOK, konsep kesehatan dapat dihubungkan dengan pelajaran biologi, yakni sistem tubuh manusia, dan pelajaran pendidikan, karakter, atau gaya hidup sehat. Yang kedua, pembelajaran interdisipliner, yang mana guna pendekatan lintas mata pelajaran untuk menekankan koneksi antar materi. Nah, sedangkan pada pembelajaran kita tidak lintas materi ya Bapak Ibu, paling modul 1 itu apa-apa saja, dan modul 2 itu apa saja, dan keterkaitannya seperti apa, itu aja.
tidak lewat dari pembelajaran yang lain. Misalnya, siswa dapat belajar tentang olahraga dalam PJOK yang sekaligus mengintegrasikan pemahaman matematika, pengukuran kecepatan, waktu atau skor, atau fisika, yakni gaya dan gerak. Yang kedua, Bapak Ibu, atau yang selanjutnya, penerapan konsep dalam konteks nyata. Ajak peserta didik kita untuk menerapkan konsep yang mereka pelajari dalam skenario kehidupan nyata, sehingga mereka lebih mudah menghubungkan materi yang berbeda. Itu jadi antar koneksi itu seperti itu, Bapak Ibu. Contoh, misalnya, menerapkan konsep kesehatan dan kebugaran dari PJOK dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung pembelajaran biologi atau ilmu kesehatan. Selanjutnya, merefleksikan kolaborasi. Diskusi dengan peserta didik ataupun rekan sejawat, bagaimana berbagai materi saling melengkapi dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih besar. Melibatkan siswa dalam proyek atau tugas kolaboratif dapat membantu melihat dan merefleksikan hubungan antar topik. Yang terakhir, manfaatkan teknologi ataupun sumber pembelajaran tambahan. Gunakan alat bantu seperti diagram, peta konsep, ataupun platform pembelajaran digital yang membantu memvisualisasikan koneksi antar materi. Video simulasi atau aplikasi digital yang berintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu yang dapat memberikan pandangan lebih menyeluruh. Jadi itu adalah gambaran mengenai merefleksikan koneksi antar materi. Jadi pada pembelajaran kita di PJOK yang sudah kita lalui, itu ada berbagai macam, ada modul 1.1, ada modul 1.2, ada modul 1.3, ada modul 1.4 tentang isu-isu, ada modul 1.5 tentang kurikulum, ada modul 1.6 tentang pembelajaran PJOK atau modul dari PJOK yang kita untuk merancang pembelajaran PJOK berarti modul PRPP. Ada konsep gerak di modul 2.1. Dan yang ke 2.2 tentang gerak juga. Itu ada 2.3 dan semalam kita juga ada 2.4 mengenai tatap muka ya Bapak Ibu, 2.1 sampai 2.5 tatap muka, terus itu 2.6 mengenai pembelajaran otentik, pembelajaran PJOK yang otentik. Nah Bapak Ibu yang kira-kira yang masih diingat itu pembelajaran modul berapa? Modul 1.3 itu membahas tentang apa? Boleh di chat box ya Bapak Ibu. Yang seingat Bapak Ibu mengenai pembelajaran kita yang lalu. Modul 1 titik berapa yang masih ingat? Kalau nggak ingat kita bukakan materinya. Mohon maaf Pak Basil, ini Sri Bidari ini anggota Cemberan kita Pak yang Tony, mana? Pak. Oh, berarti tidak Cemberan Pak memakai Pocol. akun pribadinya ya. Pocol lu pocol. Aku mungkin apa Bapak itu lagi itu Pak bermasalah. Oke, Mungkin Tak lagi mau bermasalah. masuk, Pak. Nggak apa-apa, pakai aja yang bisa Banyak alasan Wang Col. Iya, iya. Itu, Pak. Ikut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu, Kita lihatkan modulnya ya Bapak Ibu. Nah, modul yang Beri uang mana Col? Nah, ini modul 1.1 refleksi pembelajaran. Ini modul 1.1 tentang perubahan paradigma. 1.2 mengenai pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Modul 1.3 berpusat pada peserta didik.
Modul 1.4 isu-isu sosial dan PJOK. Modul 1.5 pengembangan kurikulum. 6 pengembangan perencanaan pembelajaran. Pak Yus ingin membahas tentang yang mana? Pak Yus merefleksikan yang mana? Kalau bisa dari awal Pak yang apa? Modul 1.1. Iya, tentang paradigma tadi. Kalau enggak Nih, salah. Pak Yus. Nah, paradigma yang refleksi untuk perubahan paradigma. Ini Ya, apa yang bisa Bapak sampaikan mengenai paradigma ini? Ini kan tentang pemikiran kita selama ini tentang PJOK. Seperti itulah kira-kira. kalau menurut kami Pak, tentu dengan adanya PKG PJOK ini suatu upaya khususnya pemerintah sampai ke instansi yang terbawah ataupun melalui fasilitator khususnya untuk memberikan paradigma baru bagi insan-insan atau pelaku atau guru PJOK khususnya untuk lebih meningkatkan bagaimana caranya PJOK itu bisa diterapkan secara mumpuni di sekolah masing-masing. Kalau menurut kami paradigma itulah yang perlu kita lebih mantapkan lagi bagaimana PJOK itu bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan bersama, Pak. Kalau menurut kami seperti itu, Pak. Cara pikir kita itu lebih ditingkatkan lagi, dimajukan lagi bagaimana untuk bisa memberikan kontribusi khususnya bagi anak atau peserta didik kita. Terima kasih Pak Yus atas tanggapannya. Benar Pak Yus, sebenarnya paradigma berarti pola pikir kita harus berubah ya Pak Yus, dari tadinya mungkin biasa saja menjadi luar biasa dengan pembelajaran PKG PJOK ini, mana pada kemampuan fisik atau prestasi olahraga kita mungkin lebih maju atau lebih berkembang. Iya Pak, karena paradigma inilah yang perlu lebih kita mantapkan dulu karena bagaimanapun kita pelaku atau insan PJOK ini khususnya di bidang guru, bagaimana peserta didik itu bisa betul-betul menjadi bagian dari selain profesi kita sudah menjadi bagian dari hidup kita karena setiap hari kita istilahnya membentuk baik dari segi segala aspek sesuai dengan apa yang kita pelajari, penilaian yang otentik secara keseluruhan khususnya di bidang PJOK tadi. Iya Pak Yus, terima kasih Pak Yus tanggapannya. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Pak Imron bisa menjelaskan atau merefleksikan mengenai modul 1.2 Pak Imron. Berbasis kekuatan tuh ada misalnya keuangan atau dana bos, ada manusianya, ada peserta didiknya, ada politik, ada sosial budaya. Halo Pak Imron, Iya Pak. yang Bapak bisa manfaatkan dari refleksi pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan Pak. Ceritakan pengalaman saja pun tidak masalah Pak, untuk apa yang pernah dilakukan atau dialami gitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan yang ada di sekolah Bapak. Mungkin pengalaman saja ya Pak. Ya. Seperti contohnya sarana lapangan Pak. Yap. Karena lapangan kami itu bergabung dengan lapangan kantor camat Pak. Jadi sering ada acara di sana Pak. Jadi kami harus minjam lapangan di belakang kantor camat Pak. Ya. Jadi menurut saya sarana prasarana ini sangat penting Pak. Contohnya juga bola Pak. Kalau seandainya misalkan bolanya yang ada sedikit,
Sedangkan jumlah peserta didik kami sekitar 36 orang, Pak. Jadi kami harus memutar atau memodifikasi bentuk pelajaran, bentuk cara kami mengajar agar agar siswa itu aktif semuanya, Pak. Ya, benar sekali. Ya, terima kasih Pak Imron atas tanggapannya. Ya, memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan itu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dari 7 sumber kekuatan yang ada di sekolah. 7 sumber kekuatan itu ada yang pertama yaitu ya dari keuangan, ya, misalnya kayak dana BOS atau dana hibah atau dana-dana lainnya. Berarti yang kedua mungkin sumber manusianya, baik dari gurunya, peserta didiknya, ataupun masyarakat di sekitar situ, warga sekolah pada umumnya. Ada juga sosial, politik, ya adat istiadat ataupun agama atau kebudayaan, prasarana dan sarananya juga termasuk dalam kategorinya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi, misalnya kalau kita memang terbatas dari segi, seperti Pak Imron tadi bilang, terbatas dari lapangan di sekolah, bisa meminjam atau menggunakan lapangan yang ada di sekitarnya atau di tempat itu. Itu namanya memanfaatkan sumber kekuatan yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Imron atas tanggapannya. Ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ini sudah kita bahas juga yang kemarin mengenai pembelajaran pusat pada peserta didik, yang mana walaupun kita hanya guru PJOK, itu pun juga harus pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan berbagai kebutuhan pembelajaran pada peserta didik kita. Kita harus memahami juga model pembelajaran atau model gaya belajar anak-anak kita itu kita harus paham juga, harus mengerti sedikitnya. Yang mana kadang anak itu ada yang gaya belajarnya dia auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual, jadi kita harus memahami juga. Dan mungkin juga kita harus mengetahui juga anak-anak kita yang mungkin punya gangguan kesehatan, mungkin pendengaran ataupun penglihatan juga harus kita sesuaikan juga dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini juga masuk juga karakteristik peserta didik kita. Seperti apa kita harus mengajar kalau anak kita, peserta didik kita berumur sekian, berumur berapa tahun, dari tahun ini dan tahun ini harus, kalau di dalam pembelajarannya fase, harus seperti apa. Seperti itu juga dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan juga kita dalam pembelajaran PJOK juga menggunakan atau simbol-simbol ataupun kode-kode yang mungkin di setiap guru PJOK memiliki atau model-model gerak yang mungkin berbeda-beda. Itu harus disesuaikan dengan peserta didiknya masing-masing. Yang selanjutnya yakni modul 1.4 mengenai isu-isu sosial dalam PJOK. Dalam isu-isu sosial dalam PJOK ini, Bu Nur, Pak Tri, nggak ada ya. Pak Rizky, Hadir, Pak. nah, gimana Pak Rizky mengenai isu-isu sosial dalam PJOK ini mengenai adil gender, anak-anak inklusi, Ya, atau keterbatasan. Nah, bagaimana Bapak menyikapi refleksi dari isu sosial dalam PJOK? contohnya seperti apa tuh, Pak? Tolong Kalau anak inklusi itu berarti mungkin saja ada anak-anak yang di dalam sekolah kita atau yang ada di sekolah kita itu yang keterbatasannya mungkin tidak sesuai dengan anak normal biasanya. ya, Seperti dia mungkin, ada contoh kemarin kita membahas mengenai yang satu anak di kursi roda, yang satu mungkin tangan lengannya putus atau diamputasi. Nah, bagaimana cara pembelajaran kita di sekolah? Mungkin saja Bapak Ibu memiliki pengalaman seperti itu, murid-muridnya ada yang inklusi ataupun yang disabilitas. Anak yang disabilitas, Pak Rizky, bagaimana menanggapi atau refleksi dari Bapak? Halo, Pak Rizky. kalau pengalaman saya, Pak, Hmm. belum pernah ada yang anak yang disabilitasnya kurang yang saya ajar lagi, Pak. Contohnya tuli apa namanya tuh? Yang nggak dengar sama sekali, tulinetra. Hmm.
Atau anak yang cacat kursi roda yang Bapak bilang tadi kan belum pernah yang Iya, saya jumpa lagi tentang ngajar anak ya seperti itu lagi, Pak. iya, iya. Cuman aja kalau Kira-kira kalau misalnya Bapak memiliki anak yang disabilitas itu bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapan Pak Rizky, seperti apa Bapak mengajarnya? mungkin dikasih materi khusus atau apa untuk anak itu, Pak. Atau Seperti bisa itu ya Pak jadi ya. dia ditaruh di depan kan, habis Hmm, pembelajaran kita jumpai dia apakah dia paham dengan materi yang kita ajarkan tadi apakah belum. Kalau belum kita berdua kita panggil aja berdua belajar berdua ya Pak ya. hmm. Tanya tuh. Ya, terima kasih Pak Rizky atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutin. Di isu-isu sosial juga ada adil gender, yang mana anak masih menganggap bahwasanya pembelajaran PJOK itu memiliki jenis kelamin yang bola mungkin kesukaan pria ataupun anak laki-laki, yang aerobik ataupun senam itu kesukaan anak perempuan dan anak laki-laki itu sangat tidak suka dan sebagainya. Nah, kitalah sebagai guru yang menghilangkan mindset atau pemikiran hal seperti itu. Ternyata isu sosial dalam PJOK yang mengenai adil gender itu ternyata tetap masih ada. Buktinya kita semalam pas tatap muka, ketika kita senam, kita perhatikan juga ya Bapak Ibu, kita sebagai guru juga ada yang mungkin hanya berdiri, memandang kanan kiri, ada juga yang mungkin kita yang ikut senam. Ya, itu berpulang lagi kepada kita harus seperti apa kita menyikapi isu-isu sosial dalam PJOK itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutin pengembangan kurikulum PJOK. Dalam pengembangan kurikulum PJOK ini kita membahas mengenai backward design kemarin, yang mana tujuan pembelajaran itu di awal, ya kan Bapak Ibu atas asesmen, baru langkah-langkah pembelajaran. Dari backward design ini namanya backward berarti mundur, design berarti desain mundur. Jadi tujuannya dulu yang dicapai, mau kemana arah tujuannya, baru langkah-langkahnya yakni asesmennya, model tugasnya seperti apa, baru langkah-langkah dari pembelajaran itu. Yang selanjutnya yakni Bapak Ibu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, ini juga ada mencakup juga backward design juga dari pengembangan kurikulum itu. Nah, di situ juga ada ya tujuan pembelajaran, pencapaian pembelajaran atau dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, terus alur tujuan pembelajaran dan asesmennya. Asesmen seperti apa yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, yang ke 2.1, di 2.1 kita membahas mengenai keterampilan mengajar PJOK, ada 9 aspek Bapak Ibu. Yang 9 aspek itu mungkin saja kita sudah memahami, sudah mengerti. Yang selanjutnya yakni modul 2.1 sampai 2.5, ini pertemuan kita kemarin di tatap muka. Yang selanjutnya yang baru hangat atau baru kemarin kita bahas yakni modul 2.6 asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Pada asesmen otentik ini masih ingat nggak Bapak Ibu mengenai apa dia? Bu Yul, untuk asesmen otentik mengenai apa Bu Yul? Pak Rido? Menyimak, Pak. Nyimak ya Pak ya. Boleh ditulis di kolom chat Pak Rido. Oke. Ya. Bu EN? Bu EN ini nggak ada nih ya. Pak Arif udah bisa bergabung? Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin lagi Bapak Ibu ya. Lanjutnya yakni mengenai sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK.
Nah, di sini pembahasannya mengenai keterampilan mengajar efektif. Pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif dapat dinilai melalui beberapa aspek, Bapak Ibu, yang masing-masing kontribusi untuk menciptakan pembelajaran PJOK yang menarik, partisipatif, dan bermanfaat bagi siswa. Yang mana aspek-aspeknya itu meliputi penguasaan materi dan metodologi, sejauh mana Bapak Ibu memahami materi PJOK dalam pembelajaran seperti teknik, dasar olahraga, prinsip kesehatan, serta teori kebugaran dan aktivitas fisik. Yang selanjutnya, apakah Anda mengetahui berbagai metode pembelajaran sesuai dengan tujuan PJOK, misalnya seperti pendekatan berbasis permainan, pendekatan kinestetik, ataupun pembelajaran yang berkolaborasi. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai terkaitan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yakni kita juga harus memahami perancangan pembelajaran yang inklusif dan menarik. Pada pembelajaran yang inklusif dan menarik ini, kita harus mampu merancang kegiatan yang memotivasi semua peserta didik kita untuk terlibat, terlepas dari perbedaan kemampuan fisik dan minat. Semuanya harus terlibat dalam pembelajaran tersebut, tidak tanpa kecuali satu apapun. Yang selanjutnya, sejauh mana kita bisa mengembangkan rencana pembelajaran yang memanfaatkan alat bantu visual, peralatan olahraga, serta aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita, sehingga membuat pembelajaran lebih dinamis dan menarik, Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kita matikan dulu yang ini, dia belum apa. Kita pindah. Nah, ini dia terkaitan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Selanjutnya lagi Bapak Ibu, di dalam pemahaman kita mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada yang namanya pengelolaan kelas dan keamanan. Nah, di sana kita juga harus menjaga keselamatan siswa kita selama kegiatan fisik. Keterampilan ini mencakup pengetahuan tentang pengaturan ruang, pemanfaatan alat yang aman, dan pengawasan siswa selama aktivitas. Jadi pada pembelajaran PJOK itu, jika Anda menggunakan alat-alat yang membahayakan, ataupun alat-alat yang mungkin beresiko fatal, kita memang harus standby di hadapan mereka, ataupun kita memang harus ada di tengah-tengah mereka, agar menghindari terjadinya yang mungkin saja luka atau cedera. Contohnya mungkin seperti pemukul kasti, ya Bapak Ibu, terus lempar cakram ya Bapak Ibu, ya lempar cakram, lempar lembing, seperti itu, mungkin lempar gala atau yang lainnya. Mungkin ada anak yang mungkin kalau tidak ada pengawasan guru bisa saja melempar sembarangan, dia itu akan membahayakan pula kepada peserta didik kita. Mungkin seperti itu. Ataupun ya bola mungkin tidak apa, cuman kan kalau dilempar dengan keras membekas pada tubuh peserta didik. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya yakni kita juga harus memahami juga keterampilan kita dalam penilaian formatif ataupun sumatif pada peserta didik kita. Ya, ini asesmen pada peserta didik kita juga kita harus memahami. Kita harus juga menguasai metode untuk menilai keterampilan dan pemahaman siswa kita, baik melalui penilaian praktik atau observasi teknik gerak, kuis, ataupun melalui kesehatan ataupun refleksi kebugaran peserta didik kita. Yang lanjutnya memberikan umpan balik yang membangun spesifik dan dapat memotivasi peserta didik kita untuk meningkatkan performa mereka. Selanjutnya yakni penggunaan teknologi dan pembelajaran PJOK. Jadi kalau pembelajaran PJOK itu tidak hanya di luar
kelas saja Bapak Ibu juga ada di dalam kelas, mungkin saja pas kita mengasesmen peserta didik kita, bisa saja kita menggunakan model-model asesmen yang lain. Nah, di situ juga kita dituntut untuk memahami atau bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran kita. Seperti mungkin dengan aplikasi, kan sekarang banyak pembelajaran seperti yang kita kemarin pas tatap muka, menggunakan puzzle dan menggunakan model game-game untuk pembelajaran juga bisa kita gunakan modifikasi pembelajaran. Yang selanjutnya yakni keterampilan merefleksi dan pengembangan diri. Nah, di sini juga kita harus mengidentifikasi kekuatan diri kita ataupun kelemahan dari keterampilan mengajar kita secara proaktif mencari peluang untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Mungkin saja kita bisa dalam pembelajaran ini, nah inilah salah satunya yakni dengan pelatihan PKGP-JOKA ataupun keterampilan-keterampilan lainnya. Itu juga dapat meningkatkan performa dari pengajaran kita di bidang PJOK yang kita kerjakan atau kita ampuh. Selanjutnya Bapak Ibu yakni mengevaluasi pembelajaran setelah kelas selesai. Nah, ini kita refleksi atau mengevaluasi sejauh mana pembelajaran kita yang telah kita capai. Dan serta mengidentifikasi apa saja yang bisa kita tingkatkan di pembelajaran berikutnya. Mungkin untuk pemahaman kita tentang keterampilan mengajar PJOK itu yang efektif seperti itu. Dengan kita mengevaluasi setelah kita belajar ataupun menyelesaikan tugas, kita dapat mengambil titik di mana kita harus berbuat untuk besoknya ataupun untuk selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, ini strategi lagi Bapak Ibu ya. Nah, pemahaman kita terhadap strategi mengajar dapat dievaluasi berdasarkan berbagai aspek Bapak Ibu yang membantu proses pengajaran yang efektif dan adaptif. Adapun yang mungkin harus kita pahami dari strategi mengajar itu antara lain Bapak Ibu, kita harus juga memahami metode pengajaran. Namanya strategi berarti kita harus memahami metode pengajaran yang kita terapkan kepada peserta didik kita. Apakah ada beberapa metode mengajar yang dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda. Misalnya Bapak Ibu, pemahaman kita mengenai metode langsung atau direct instruction untuk memberikan instruksi kepada peserta didik yang jelas, atau metode pembelajaran proyek atau proyek based learning untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam topik yang kompleks. Jadi dalam strategi mengajar ini kita juga ya harus memahami bagaimana metode mengajar kita, harus sesuai dengan situasi pada saat itu. Selanjutnya Bapak Ibu, penggunaan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik kita. Menerapkan strategi pembelajaran yang memberikan ruang bagi siswa untuk aktif berpartisipasi, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Ya, jadi pembelajaran itu harus berkolaborasi dan anak aktif. Dan yang selanjutnya, mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa memecahkan masalah secara mandiri atau berkelompok, melakukan eksplorasi, dan menyampaikan pendapat mereka. Nah, kita harus berikan hak pada peserta didik kita untuk mengungkapkan pendapat mereka. Walaupun kita mungkin lebih banyak di luar ya Bapak Ibu, tapi mereka harus diberikan juga ruang untuk mengekspresikan diri mereka di depan umum agar mereka juga bertanggung jawab dan berani tampil di depan. Yang selanjutnya Bapak Ibu yakni diferensiasi pembelajaran. Nah, ini yang sering digaung-gaungkan, pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Kita harus memahami juga penerapan prinsip diferensiasi Bapak Ibu, yakni strategi untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Bagaimana kita mengolah pembelajaran dengan gaya belajar, meningkatkan kemampuan, semua itu harus kita pelajari juga, bahwasanya kita yakin, bahwasanya kita bisa untuk memberikan pembelajaran pada peserta didik kita dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, diferensiasi ini Bapak Ibu bukan
kita memeta-metakan anak satu pembelajaran tapi dengan model sesuai dengan gaya anak. Mungkin anak audio, dia satu pembelajaran saja juga sama, cuman dia satu misalnya dia dengan audio dia lebih cepat, dengan kinestetik dia lebih cepat, satu dengan mungkin melihat dia lebih cepat. Pembelajaran tetap satu, tidak beda-beda dari satu peserta didik kita dalam satu waktu itu. Itu Bapak Ibu, berdiferensiasi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, pengelolaan kelas yang efektif. Jadi strategi mengajar ini harus memiliki kelas yang efektif. Nah, kelas yang efektif itu maksudnya pengelolaan kelas harus berjalan lancar dan menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan kondusif. Jadi kalau pembelajaran kita kondusif, struktur, tidak gaduh, maka pembelajaran itu sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, begitu Bapak Ibu kira-kira. Selanjutnya, sesuaikan dengan kemampuan pengaturan kelas kita dan mendorong keteraturan seperti menetapkan aturan, memberikan konsekuensi, apa yang adil, dan mempertahankan perhatian serta fokus siswa. Nah, kalau ini harus kita, tapi kalau peserta didik kita, kalau namanya PJOK ini, kalau udah dikasih lah alat olahraga itu pasti dia fokus. Tidak akan main-main, cuman kita harus pantau juga, kadang di menit awal dia semangat, di menit-menit pertengahan dia itu pastinya akan bosan juga, kadang ingin cepat istirahat. Seperti itu sebagian peserta didik. Mungkin kalau yang seperti main bola ya Bapak Ibu, itu mungkin dia terlibat saja sampai akhir jam. Cuman kalau anak yang mungkin cuma hanya ingin tampil saja, itu paling di menit-menit ke 10 ke 15 itu udah mulai malas atau udah mulai keluar dari barisan untuk olahraga. Nah, itu harus kita berikan juga penjelasan atau konsekuensi terhadap tindakan yang seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yakni penerapan penilaian formatif dan sumatif, ini tadi sudah fleksibel. Jadi pembelajaran kita harus fleksibel, sesuaikan dengan keadaan. Kalau waktunya hujan, nggak mungkin kita harus misalnya bermain voli ataupun bermain bola di luar lapangan, mungkin bisa kita ganti dengan yang lain. Atau dengan menggunakan video ataupun tutorial yang lain. Selanjutnya juga manfaatan teknologi ini tidak kalah penting. Pastinya kita harus juga menggunakan teknologi. Anak pun bisa juga kita ajak untuk bermain game seperti yang kita kemarin mainkan. Mungkin anak bisa saja kalau kita membawa laptop di sekolah, di kelas maksudnya, kita bisa banyak panduan yang untuk game-game sederhana untuk peserta didik kita. Mungkin mereka bisa juga memencet keyboard yang kita arahkan atau kita suruh. Nah, itu pembelajaran lebih seru. Mungkin pembelajaran itu bisa kita lakukan ketika mungkin cuaca atau keadaan dalam pembelajaran itu mungkin lagi tidak kondusif untuk dilakukan di luar. Untuk Pak Mardi, bagaimana Pak Mardi strategi mengajar Pak Mardi untuk anak SMA? Halo Pak Mardi? Sudah ada Pak Mardi ya? Kita hari ini Bapak Ibu cuma refleksi-refleksi saja, tidak ada diskusi-diskusi yang apa, cuma refleksi bagaimana kita mengajar, bagaimana kita memahami pembelajaran PKG ini, gitu aja. Tapi kalau Bapak Ibu diam ya bingung juga, masa saya harus nanya Pak Yus terus kan? Jadi saya aja yang jelaskan. Namanya Bapak Ibu, saya harap maklum karena Bapak Ibu mungkin karena sore begini ada aktivitas lain. Atau aktivitas di luar, atau lagi berkebun, ataupun yang lainnya. Jadi harap maklum. Jadi silakan. Atau kalau enggak keluar sertifikatnya besok ngulang lagi berarti Pak ya? Ya, besok ada gelombang ketiga, yang kemarin dia ini Pak, yang apa namanya, parkir ya. Enggak, kalau enggak lulus yang sekarang berarti ngulang lagi besok kan? Iya, ngulang lagi dari awal lagi. Nah, kalau enggak serius nanti tentu enggak lulus. Tapi Banyak lah tema untuk Pak Firman. banyak yang ngulang Pak. Ya kalau bisa jangan Mau ngulang tak kan. ngulangnya.
Ya. Makanya munculkan suaranya, munculkan videonya. Sudah aturan kita sama-sama. Kami ingin mengulas sedikit Pak Fasil tentang istilahnya di dalam strategi pembelajaran kita tadi yang Ya. bagian penguasaan kelas. Ini pengalaman kami sendiri lah istilahnya. Ya, silakan Memang Pak. penguasaan kelas ini memang di situ kunci dari pelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Mengapa kami katakan demikian? Selain kita melakukan asesmen atau penilaian tentang apa yang kita sampaikan, penguasaan kelas ini sangat mempengaruhi akan ketercapaian yang akan kita harapkan, karena di dalam suasana kelas yang kondusif, selain menjaga keamanan yang disampaikan tadi, juga kalau suasana yang tidak terfokus kepada apa yang kita sampaikan, siswa atau perhatiannya tidak terfokus kepada guru, tentu apa yang disampaikan itu tidak akan dapat diterima dengan baik. Contohnya siswa yang mungkin merasa abai saat kita berbicara atau kita menyampaikan materi pembelajaran, baik itu di lapangan sebelum kita mulai kegiatan ataupun pembelajaran yang istilahnya teori di dalam kelas beberapa jam pelajaran umpamanya, tentu harus diikuti dengan seksama oleh siswa. Jadi penguasaan kelas ini disinilah kita, kalau kami sendiri istilahnya berawal dari kami sendiri, entah teman-teman yang lain atau guru yang lain, penguasaan kelas ini sangat mempengaruhi akan bagaimananya ke depannya apa yang kita sampaikan tadi. Dan juga kita harus mengetahui masing-masing karakter siswa. Ada yang bisa kita tengok aja dia sudah bisa berubah dari yang tidak memperhatikan menjadi bisa memperhatikan, atau dengan kita tegur dulu secara baik-baik atau bagaimananya, disitulah penguasaan seorang guru terhadap kelas, kalau lebih memanage kelas yang kita ampu tadi untuk bisa betul-betul setidak-tidaknya lebih banyak yang perhatikan daripada yang bermain-main atau membuat hal-hal yang tidak istilahnya bermanfaat di saat pembelajaran berlangsung. Itu menurut kami seperti itu. Benar sekali Pak Yus. Memang itu kunci kita dalam pembelajaran itu ya, memang bisa mengendalikan peserta didik kita. Ya, Pak Imron, silakan. Ingin memberikan apanya? Yuk, boleh. Mungkin tambahannya Pak, pengalaman. Jadi kalau kebetulan saya mengajar di kelas SMA terus, yaitu perpindahan dari SMP kelas 3 ke SMA. Jadi bahasanya perangai yang waktu SMP masih dibawanya di SMA. Terkhusus dengan adab siswa, Pak. Jadi mungkin pengalaman dan cara saya menghadapi siswa tersebut mungkin lebih bisa sebagai nasihat, misalnya kesadaran tentang adab, pentingnya adab. Terus kalau seandainya ya itu aja sih Pak. Lelok banget tuh. Terima kasih Pak Tony. Ya. Nah Pak Imron, ini kan SMA atau SMK itu kan bisa dibilang peserta didik kita itu kan bisa dibilang udah dewasa, hampir pola pikirnya kan udah mulai berkembang. Terkadang bagaimana Bapak menyikapi peserta didik yang SMK atau SMA ini yang ngelawan gitu Bapak itu? Bagaimana cara mengendalikannya atau yang keras kepala lah bisa dibilang? Iya Pak, kebetulan
Saya ngajar dari tahun 2017, Pak. Jadi dari 2017, sampai sekarang baru Ya. kejadian kemarin, Pak, yang kalau seandainya yang, siswanya 1 orang atau 2 orang, kita bisa, dengan menasehatinya atau kita maksudnya, dikasih hukuman lalu nanti berubah gitu, Pak. Iya. Ini pengalaman saya pernah satu kelas yang cowoknya saya marahi 1, 2 orang, jadi yang semua cowoknya ikut, Pak. Iya. Nah, itu kayak gitu. Bagaimana Jadi, menyikapinya? Boten juson soalnya. menyikapinya saya, kebetulan di SMA kami mungkin cukup lengkap, Pak. Jadi di sana ada guru BK, wali kelas. Seperti Nah, itu. nanti akhirnya kesiswaan. Jadi saya konfirmasikan kepada wali kelas. Nah, jadi kebetulan wali kelas udah bisa rampung, Pak. Nggak perlu sampai ke kesiswaan atau BK, Pak. Ya, kalau di SMA atau SMK enaknya seperti itu Bapak Ibu ya. Cuman kadang emosi kita mungkin sudah terpancing oleh tindak tanduk anak peserta didik kita, tapi kita harus meredam, harus ya bisa dibilang sadar bahwasanya kalau kita ikutin perangai anak itu kita mungkin bisa kena sanksi kan HAM dan sebagainya. Mungkin guru dipolisikan seperti pada kejadian-kejadian guru-guru yang dipolisikan oleh orang tua. Mungkin kita bisa memang benar Pak Imran, karena di sekolah SMA atau SMK itu ada guru BK-nya, guru kesiswaannya bisa kita serahkan ke situ. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Imron atas apanya. Kita lanjutin Bapak Ibu. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Boleh di chat box Bapak Ibu untuk SEM ini yang kita lakukan kemarin. Kalau Bapak Ibu tidak ingin bersuara, boleh di chat box saja untuk menanggapinya. Dan saya jelasin juga sedikit mengenai sport education yang kita lakukan kemarin. Pada pembelajaran PJOK kita ini, Bapak Ibu bisa langsung menulis ya Bapak Ibu ya, saya menjelasin saja. Pemahaman kita mengenai sport education atau SEM ini dapat dievaluasi melalui berbagai aspek penting yang mendasari penerapan model dalam pengajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau disingkat PJOK. SEM merupakan model pengajaran yang menekankan pengalaman olahraga Bapak Ibu yang lebih autentik dan menyerupai partisipasi dalam olahraga formal. Yang mana adapun beraspeknya yakni pemahaman konsep kita mengenai dasar SEM. Dari dasar SEM ini bertujuan memberikan pengalaman belajar yang menyerupai pengalaman berolahraga di dunia nyata Bapak Ibu. Termasuk elemen kompetisi, kolaborasi, dan keterlibatan tim. Jadi semalam itu kita kan ada tim untuk pembukaan, ada tim yang memang tim yang bertanding, ada ya pokoknya semua aspek dilibatkan dari SEM itu. Selanjutnya Bapak Ibu ada peran-peran yang beragam, yang mana ada situ pelatih, ada wasit, ada pencatatan skor, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterampilan sosial. Mungkin kalau untuk di anak peserta didik kita di SD, mungkin kalau yang ini mungkin saja bisa kita lakukan di tingkat yang tinggi atau kelas tinggi, tapi harus memang betul-betul harus latihan betul-betul dilatih mungkin beberapa kali gitu baru dia paham. Tapi kalau untuk sekali 2 kali dia kurang paham, dia kurang mengerti, karena kalau kita amati untuk anak SD, kalau berbagai peran seperti ini dia mungkin harus benar-benar matang kita memberikan konsep baru dia bisa memahaminya. Tapi kalau untuk anak SMA ini cocok dilakukan untuk kelas meeting ya kan Bapak Ibu, pas waktu kelas meeting diadakan seperti SEM ini, itu cocok juga ini dilakukan. Seperti itu. Kita lanjutin Bapak Ibu penguasaan struktur dan komponen SEM. Jadi di sport education model ini atau model dalam olahraga ini, dia ada juga strukturnya, yakni mencakup
musim olahraga, tim yang stabil, pertandingan, turnamen, serta sistem klasmen ataupun penghargaan. Nah, makanya itu semalam kita ada juga orangnya, tim kita yang membuat seperti penghargaannya, tuh kan, ada juga skornya dan sebagainya. Adapun di sana juga merancang program SEM mencakup siklus penuh dan pelatihan awal hingga turnamen dan memungkinkan siswa terlibat dalam persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Kemampuan mengorganisir pembelajaran yang inklusif dan menarik. Ini pasti Bapak Ibu dengan adanya SEM ini bisa mengorganisir pembelajaran PJOK berdasarkan tim yang stabil sehingga siswa dapat kebersamaan dan kolaborasi sepanjang musim olahraga. Ini bisa juga dilakukan Bapak Ibu, hanya mungkin saja Bapak Ibu habis ujian mungkin kelas meeting ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kelas meeting itu kan bisa dibilang anak yang jago, mungkin jago lah bisa kita bilang. Nah, badminton, jago bola, yang nggak jago mungkin nonton gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilakukan Bapak Ibu untuk SEM. Ya mungkin kalau untuk anak SD memang harus penuh pertimbangan juga satu, yang kedua harus benar-benar kita yang terlibat cukup lama itu karena anak SD kan Bapak Ibu. Penerapan nilai dan etika olahraga di dalam SEM ini juga seperti yang kita ketahui, partisipasi peserta didik kita, partisipasi kawan-kawan kita semalam, sportivitas, ya, terus keutuhan, tidak ego dan sebagainya, itu memang harus ada di nilai-nilai atau etika olahraga di pembelajaran SEM itu juga. Dan juga performa aspek seperti sikap, sportif, disiplin, dan kerja tim. Itu sangat penting dalam penilaian dalam SEM. Terus itu Bapak Ibu yang terakhir ya, ini refleksi dan evaluasi diri. Ini juga sebagai bentuk dari pembelajaran SEM juga. Karena di SEM itu semua hal yang ada itu mirip dengan pembelajaran kita seperti biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang sudah Bapak Ibu tulis di chat. Kalau menurut Pak Yus, SEM itu memberikan pemahaman dan pengalaman baru pada keadaan yang lebih nyata dalam acara atau event resmi yang kita lakukan atau kita saksikan langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Yus. Pak Zarudin, gimana Pak? Boleh tulis di chat box Pak. Pak Rizky, Ya, Pak. Yul, Bu Nur. Pak Adir. Nah, boleh tulis di chat box Bapak yang enggan bersuara, boleh di chat box. Pak Tri. Oke, kita lanjutin Bapak Ibu ya. Ini kita sampai 3:30 saja karena 1 jam setengah. Jawab pemahaman saya terkait asesmen autentik. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu. Sejauh apa pemahaman kita mengenai asesmen autentik. Asesmen autentik itu Bapak Ibu dapat diukur dengan mengevaluasi seberapa dalam Anda mengenali rancangan dan menerapkan bentuk asesmen itu sendiri. Mana asesmen autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan siswa melalui tugas yang relevan dan mencerminkan aplikasi nyata. Yang menilai kemampuan siswa melalui tugas yang relevan dan mencerminkan aplikasi nyata tadi. Dari pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Adapun merefleksikan pemahaman ini dari konsep asesmen autentik adalah yang pertama konsep autentiknya itu seperti apa? Ya, siap Bu Nur. Memahami asesmen autentik dirancang untuk menilai pemahaman siswa melalui aktivitas yang menyerupai situasi kehidupan nyata atau aplikasi praktis. Terus itu asesmen tradisional seperti tes tertulis, asesmen autentik, di mana asesmen autentik lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan penerapan pengetahuan dan konteks nyata. Yang kedua,
Atau selanjutnya, kemampuan merancang tugas asesmen yang bermakna Bapak Ibu. Kita mampu merancang tugas atau proyek yang menantang siswa untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, prinsip otentik ini seperti proyek berbasis masalah atau PBL, studi kasus, portofolio, atau simulasi yang memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka secara mendalam. Selanjutnya, Bapak Ibu, yakni kriteria penilaian yang jelas dan terbuka. Jadi, kita sebagai guru PJOK sebaiknya kalau menilai peserta didik kita, ya sama kayak guru kelas juga, yaitu yang benar-benar dia mampu, ya kita berikan nilainya seperti itu. Kalau dia benar-benar tidak mampu, ya seperti apa harus kita berikan. Karena kalaulah kita anak yang tidak mampu kita kasih nilainya mungkin rendah, ini menyangkut juga kredibilitas sekolah dan kredibilitas guru juga. Itu yang agak susah juga. Jadi kita memang harus sesuaikan seperti apa yang harus kita nilai. Karena sebentar lagi kita, Bapak Ibu, semuanya yang ada di JIMIT ini pasti akan menilai peserta didik kita. Mungkin saja ada yang mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 dan seterusnya. Ada yang mungkin dari kelas atas saja atau kelas rendah saja. Jadi siapkan mental kita, pikiran kita, sikap kita, seperti apa harus menilai peserta didik kita. Jangan sampai peserta didik kita rugikan dalam penilaiannya. Karena kita pun juga harus memahami juga. Karena sekolah kalau nilainya rendah pun sekolah itu dicap kurang bagus juga gitu ya, kurang kompeten pasti dibilang masyarakat. Tapi kita sesuaikan sesuai yang sebaiknya lah gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, pengetahuan tentang kriteria penilaian yang jelas dan terbuka ini tadi, di mana pemahaman yang baik tentang pentingnya kriteria penilaian yang jelas dan terbuka dalam otentik memungkinkan siswa mengetahui aspek apa saja yang akan dinilai sehingga mereka memiliki panduan yang jelas dalam menyelesaikan tugas. Mungkin saja kita misalnya contohnya bola gitu, passing atas itu kan, atau smash gitu kan, harus kita jelaskan smash itu seperti apa, nanti nilainya itu seperti apa, kalau sempurna berapa gitu. Jadi anak-anak terpacu dan semangat dalam latihan ataupun olahraga. Selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sejauh mana kita merasa mampu memberikan umpan balik yang membangun dan spesifik berdasarkan hasil asesmen otentik sehingga siswa tahu apa yang sudah baik dan apa yang bisa mereka tingkatkan. Mungkin saja pada pembelajaran itu anak kita mungkin nilainya kurang, bisa kita berikan latihan yang lain atau pembelajaran yang lain yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, penerapan asesmen otentik berbasis proses bukan hanya hasil. Nah, ini sangat ditekankan pada asesmen otentik ini bukan hanya proses, berbasis proses bukan hanya hasil. Jadi bukan hasilnya saja yang diperlukan tapi prosesnya juga. Yang mana bahwa asesmen otentik juga menilai proses bukan hanya hasil akhir. Contoh, menilai bagaimana siswa mendekati suatu masalah, cara berpikir kritis mereka, dan tahapan-tahapan yang mereka ambil menuju penyelesaian. Terus, mengakomodasi ruang bagi siswa untuk merefleksi proses mereka, memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam, dan sekedar jawaban benar atau salah. Jadi kita berikan kesempatan pada peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan tanggapan Bapak Ibu tentang asesmen ini? Pak Yus bisa berikan tanggapan sedikit? Tentu dengan asesmen otentik ini Pak tentu lebih kompleks bagaimana siswa itu dinilai dari segi aspek yang lebih relevan tadi sehingga dibuat semacam penilaian yang secara keseluruhan dengan
melakukan suatu permainan atau gerakan yang lebih membuat siswa itu mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Dan juga kalau menurut kami sebagai seorang guru PJOK ini juga harus fleksibel. Memang kita dituntut seperti itu karena dalam tantangan ke depan ini, selain banyak tugas-tugas yang harus kita laksanakan, kita juga punya tanggung jawab yang lebih untuk bagaimana outputnya terhadap siswa kita bisa memberikan juga, kalau bagi kami sendiri, memberikan kepuasan yang mungkin tidak ada nilainya kalau siswa kita itu dipandang berhasil atau bisa mencapai apa yang kita harapkan. Demikian kalau menurut kami, Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai tugas kita untuk aksi nyata. Pada aksi nyata ini, ya mungkin Bapak Ibu mengetahui aksi nyata itu maksudnya apa. Aksi nyata berarti tindakan kita yang betul-betul real gitu, yang kita lakukan gitu pada peserta didik kita. Ini seperti itulah kalau bahasa kitanya. Selanjutnya Bapak Ibu, pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK berpusat pada peserta didik Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya seperti apa? Maksudnya merefleksikan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dapat membantu kita, guru PJOK, memahami seberapa jauh pendekatan yang kita gunakan mampu memenuhi kebutuhan dan minat peserta didik kita. Beberapa aspek refleksi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pendekatan ini antara lain Bapak Ibu. Yang pertama, pengembangan lingkungan belajar yang inklusif. Pada pembelajaran ini menciptakan suasana kelas yang terbuka di mana setiap siswa merasa aman untuk berpartisipasi tanpa khawatir dievaluasi atau dihakimi. Yang kedua, Bapak Ibu, menyesuaikan metode dan pendekatan sesuai kebutuhan individu. Jadi kita harus menyesuaikan seperti apa pembelajaran kita yang mau kita rekam besok mengenai aksi nyata. Misalnya pembelajaran yang bagaimana, misalnya bola kah, atau voli kah, atau badminton kah, atau senam dan sebagainya. Itu yang kita akan lakukan. Disesuaikan dengan metode dan pendekatannya. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajarannya. Bapak Ibu nih kita tidak ada jeda ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau azan ya kita lanjut aja dulu. 3:30 kita habis 3:30 langsung kita tutup ya Bapak Ibu ya. Nah, karena 15 menit lagi kan mungkin azan berlalu mungkin kita masih jimit, mungkin kita berhenti sejenak ketika azan. Tapi kita tidak tidak tutup dulu, lanjut aja dulu sebentar. Selanjutnya Bapak Ibu, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dalam video itu harus ada keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk aksi nyata ini bagaimana Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu lagi yang buka acaranya, saya yang ngapakan. Apakah video yang bagaimana atau video yang seperti apa? Dia video pembelajaran juga. Kalau video yang kemarin juga Pak, bisa nggak kita jadikan untuk aksi nyata?
Ya, pasti itu akan timbul jadi pertanyaan itu pasti. Ya, kalau untuk video pembelajaran yang kemarin bisa, ada yang kurang dari 30 menit nggak Bapak Ibu? Maksudnya dia 30 menit ya 30 menit atau lebih dari 30 menit nggak apa-apa juga. Boleh, video yang kemarin juga boleh. Oke, baik Pak. Untuk yang lain gimana Pak Rido? Gimana videonya Pak Rido? Pak Tri? Pak siapa? Pak Topik? Pak Topik. Pak Imron? Bu Yul? Oke, belum apa ya, nggak ada. Pak Zarudin Pak. Pak Zarudin Ini mungkin video yang kemarin ya Pak ya. Bu kita nih yang lebih Pak Zarudin gimana Pak? Video yang kemarin? Tanya sama Bu En dulu Pak, sama Bu Susi Pak. Oke, video yang kemarin Video juga nggak pembelajaran masalah Bapak Ibu. Itu yang di berapa itu Pak masukkan video? Aksi nyata Bapak Ibu, nanti ada di situ di LMS kita aksi nyata. Di situ kita masukkan saja. Oh, di situ masukkan Untuk Pak. video, kalau ingin videonya baru, video yang mungkin nggak sama dengan video yang lama boleh. Video yang lama juga nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa merekam pas pembelajaran boleh. Ya pokoknya Bapak Ibu tidak terrepotkan lah gitu karena kegiatan kan apalagi kita mau menjelang mid semester ya Bapak Ibu ya, menjelang semester ini banyak kegiatan yang kita lakukan. Menilai, dikejar sama guru kelas. Ya kan Bapak Ibu? Siap Pak. Nah, mungkin untuk menyiasatinya mungkin video yang sudah ada saja nanti ditaruhkan di sini. Demikian untuk pengantar tugas ini Bapak Ibu. Kita lanjutin Bapak Ibu, kita 13 menit lagi. Pengantar tugas yakni keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, dalam video Bapak Ibu yang kemarin tuh sudah menerapkan yang 3 ini. Jadi, sudah termasuk cocok untuk dikirim lagi. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP sama videonya harus sesuai. Yang sudah dibuat memuat rencana aspek otentik, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekam video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan 5. Testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Ada komentar Bapak Ibu tentang itu tadi? Yang tentang ini ada komentar? Pas Pak. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin praktek UKIN ya, praktek PPG itu, praktek video. Itu mungkin udah mantap itu videonya. Risau kalau nggak tugasnya terbuat itu semalam Pak. Iya. Iya Nggak cair nanti kan. Bentar lagi cair Pak Rizky. Saya Hai. Ya dia. Lulus Oke, kita lanjut. Apa nih yang saya 11 menit lagi Bapak Ibu ya. Penjelasan teknik aksi nyata. Menurut Mary Ebner, hanya ada 1 bukti dari kemampuan, yakni tindakan. Moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Pak Hendra kayaknya tidak hadir ya Pak? Pak Ketua. Ya Pak Rizky. Nggak nampak dia Pak. sudah masuk nampaknya Pak. Jadi
Pak Hendra ini udah nggak nampak nih. Pak Oke, kita Fasil. lanjut lagi Bapak Ibu. Pak Rizky manggil Pak Pasel. Ya Pak Rizky. Mengenai dengan video tuh Pak, kalau 30 menit, kalau dari awal sampai akhir itu nggak cukup waktunya Pak. Ya, video yang ada aja Bapak. Yang Nggak video masalah. yang kemarin Ya. aja ya Pak, bisa tuh Video Pak ya. mungkin Bapak itu bisa itu kan? Tapi video editnya 30 menit Pak, edit. Nggak apa-apa. Oh, Iya, 30 menit boleh, lewat 3 menit juga boleh tanpa edit tuh. kalau Yang linknya di aja dikirim 30 boleh nggak Pak. apa-apa. Hah? Linknya aja dikirim. Ya, linknya saja Pak. Oke, kita lanjutin ya Pak Rizky. Karena waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Oke Pak, siap. Satu, ya terima kasih Pak Rizky. Satu, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan saja sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana, desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali satu, modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6 mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan seperti mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan asset based thinking untuk pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang D, Bapak Ibu, menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi. Yang ketiga, kemudian unggah pada LMS yang sesuai dengan due date atau tanggal waktunya. Ini refleksinya Bapak Ibu yang besar pada peserta didik. Kita lanjutin lagi. Ini lini masanya. Pertama Bapak Ibu menyusun modul ajar dan videonya, terus diunggah. Waktunya 8 hari Bapak Ibu, masih lama. Masih lama 8 hari dari sekarang. Diskusi dan tanya jawab, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, berefleksi kita. Untuk tugas aman ya Bapak Ibu ya. Angkat jempolnya dong Bapak Ibu kalau aman. Angkat ke, jadi saya oke. Pak Pasel aman. Ya maksudnya pakai icon biar apa pula kan. Nah gini aja. Aman ya berarti ya. Nah, oke Pak Rido. Apa doh? Aman. Pak Rido untuk refleksi hari ini Pak Rido. Sedikit Pak Rido. Pak Rido. Silakan sama Pak Rizky, Pak. Ayo Pak Rido udah lama nih suaranya nggak terdengar. Rido lah. Apa Pak? Silakan Pak Rido. Hah? Batuk, pilek. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Bu Susi bisa Bu Susi atau masih apa? Panas Pak. Bu Susi? Pak Rizky lah buka laju apa? Ange doh, ange. Pak Zahrudin Karim gimana Pak untuk refleksi kita untuk penutup Pak? Sekian Pak. Biar Pak Rido aja Pak. Saya mau dengar Pak Rido tuh. Ayo Pak, ini sedikit lagi penutup. Ayo Pak Rido. Kayaknya teman-teman pada nggak bisa. Sedikit. Kalau pejabat tuh sekali ngomongnya Pak. Iya, makanya itu. Ayo Pak. Gas doh. Singkat aja nggak apa-apa. Jadi untuk
Jadi untuk pembelajaran hari ini itu sesuai dengan yang Bapak Fasil sampaikan, banyak kita mengulangi pembelajaran dari 1.2 sampai dengan 2.6. Nah, jadi Mm. pembelajaran intinya kita selalu menyiapkan dan menyelesaikan tugas masing-masing supaya nanti terisi tentang pembagian tugasnya. Jadi mana tahu sertifikatnya supaya kita muncul, mudah-mudahan kita semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Rido atas refleksinya hari ini. Dengan Pak Bu Susi, sedikit Bu Susi, bisa Bu Susi? Terima Ya kasih Bu Pak Susi, Fasil. silakan. Terima kasih Pak Fasil. Oh, Tapi sepertinya diterapi semua sama Pak Redo. Jadi aplaus Nih, untuk Pak Bu Redo. Susi, kayak tenang. ya Pak Arif. Oke, Pak Arif. Baru sampai Pak, Hah? Bunyi aja baru Pak nyampe Arif. nih. Ya nggak apa-apa Pak Arif. Baru nyampe. Coba refleksi terakhir Pak Arif tentang Ini mau pembelajaran nanya kita. juga nih Pak, tadi ketinggalan untuk videonya berapa lama Pak? 30 Durasinya. menit Pak Rido. Seperti video Pak kemarin Arif. Pak ya? Ya, seperti video kemarin. Kalau video kemarin, kalau misalnya susah karena kesibukan atau memang ada jadwal apa, ya video kemarin juga nggak masalah. Oh, sama RPP-nya Pak, modulnya? Ya, kalau bisa sesuai dia sama yang kemarin. Kalau mau baru boleh juga. Oh, iyalah Pak, terima kasih. Ya, refleksikan Pak sedikit, Pak Arif. Palingnya refleksinya hari ini ya tetap semangat, jangan pernah kendor, walaupun hari panas kita 04 tetap menyala. Iya. Terus Menyala. tugas-tugas tugas-tugas selalu tepat waktu untuk menyelesaikannya supaya tidak ada penumpukan. Jadi tetap semangat, paling itu aja Pak. Iya, Karena terima tidak kasih Pak menyimak Arif tadi ya. atas Panas. resep Dicari. refleksinya. Baik Bapak Ibu, penutup untuk kata-kata pantun sedikit. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke Pak. Asik. Tangan. Pergi ke Jakarta naik taksi, Iya, hendak beli bakso dan roti. iya. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Iya, mantap. Asik. Mantap ya Bapak Ibu. Iya. Ya Bapak Ibu, kita tutup dulu ininya slide-nya, kita foto bersama dulu baru kita ulang lagi. Oke Bapak Ibu, foto yang ganteng dulu. Ya, bentar Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, hati-hati kita ASN nggak boleh pakai lambang-lambang simbol-simbol yang apa, berbahaya, Iya. bisa kena tindakan apa ya. Pokoknya kemana yang bagusnya Bu Susi ya? Pokoknya nggak menyalahi gini, boleh. Iya. Semangat, Boleh semangat. nggak gini? Nah, semangat aja lah Olahraga Bapak Ibu, karena jayanya. kalau yang lain nanti berbahaya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Semoga yang bersedih atau yang berduka diberikan ketabahan, yang berpulang juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu, Yo, terima Pak. kasih hari ini. Kita jumpa lagi mungkin beberapa hari lagi untuk aksi nyata. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fatil. Yo, sama Bu Pak. Jadwal